Mari kita bersaat teduh, mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah hari ini. Dengan sepenuh hati kita angkat tembang syukur seraya sujud dan menyembah. Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan, kumohon berkat-Mu. Di saat ini ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, padanya. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Yesus Dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Selamat beribadah di GKI Taman Aries. Minggu ini adalah minggu biasa. Tema kebaktian kita pagi ini adalah nantikanlah Dia dengan sukacita. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon.
Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi masuk dari Bapak Marlon Nenggolan, asal Gereja HKBP Metro Lampung, alamat Meruya Utara, wilayah 3. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, selamat bersaksi, dan selamat melayani di GKI Taman Aries. Apabila Bapak Marlon hadir pada kebaktian pagi hari ini, kami mohon bisa maju ke depan untuk menerima kartu keanggotaan. Mari kita simak tayangan warta seputar kegiatan gereja kita dalam 1 minggu ke depan. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Berikut ini rangkaian masa Raya Natal 2023 GKI Taman Aries. Masa Advent 4 diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 dengan tema Nantikanlah Dia dalam Ketaatan. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Evelyn Yudiarti pada pukul 7.30 dan 10.00. Kebaktian Malam Natal pertama diadakan pada hari Minggu tanggal 24 Desember tahun 2023 dengan tema Merayakan Kepedulian Allah pada Dunia. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan pada pukul 17.00 dan 20.00. Kebaktian Natal kedua diadakan pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 pukul 7.30 pagi dengan tema Yesus lahir menghadirkan sukacita. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Kebaktian Natal kedua ini akan dikemas dalam bentuk drama musical dengan judul A Day Before Christmas. Mari hadir dan saksikan bersama di GKI Taman Aries. Kebaktian akhir tahun 2023. Minggu dalam masa Natal tanggal 31 Desember 2023 pukul 7.30 dan 10.00 dengan tema Mataku telah melihat keselamatan. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Febe Oriana Hermanto. Dan kebaktian tutup tahun tanggal 31 Desember 2023 pukul 19.00 dengan tema Hidup dalam Hikmat Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Kebaktian tahun baru pada hari Senin tanggal 1 Januari 2024 pukul 10.00 dengan tema Melangkah dengan Pasti. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hobert V. Ospara. Mari kita sambut masa Raya Natal. Umat terkasih, sebagai ungkapan syukur atas sukacita Natal, kita akan memberikan persembahan palungan. Persembahan palungan akan diberikan kepada: pertama, Klinik Pratama Karya Kasih. Persembahan akan diperuntukkan dalam menunjang kebutuhan peremajaan, peralatan, dan pengembangan klinik gigi keluarga. Kedua, Panti Asuhan Tanjung Barat Pasar Minggu. Panti asuhan yang berada di bawah naungan Gereja Kristen Pasundan ini mengasuh anak-anak dari SD sampai SMU. Persembahan palungan akan dikumpulkan dalam kebaktian Natal pertama tanggal 24 Desember pukul 17.00 dan 20.00 melalui amplop persembahan yang disediakan. Jemaat juga bisa mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries maupun dengan scan kris. Akhiri jumlah pengiriman dengan kode unik 013. Mari kita mempersembahkan persembahan palungan
sebagai wujud merayakan kepedulian Allah bagi dunia. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik dan Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi kita semua akan merayakan hari Natal. Komisi Anak GKI Taman Aries mengundang kehadiran adik-adik untuk bersama-sama menyambut kelahiran Juru Selamat kita yang akan dilaksanakan pada hari Senin 25 Desember 2023 jam 10.30 pagi dengan tema Kasih dan Keajaiban Natal. Ayo adik-adik kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Jangan ketinggalan, ditunggu ya kehadiran adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. GKI Taman Aries bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia mengadakan aksi donor darah pada hari Minggu 17 Desember 2023 pukul 9 pagi sampai pukul 12 siang di Klinik Pratama Karya Kasih. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita berpartisipasi dalam aksi donor darah ini. Setetes darah Anda sangat berharga bagi sesama yang membutuhkan. Perjamuan Kudus akan diselenggarakan hari Minggu 7 Januari 2024 secara onsite untuk seluruh kebaktian. Sehubungan dengan pelaksanaan Perjamuan Kudus tanpa live streaming, maka Majelis Jemaat melayangkan pelayanan sakramen Perjamuan Kudus bagi anggota yang lansia atau yang sakit sehingga tidak dapat mengikuti kebaktian minggu di gedung gereja dalam waktu yang lama. Pelayanan ini dilakukan dengan dua alternatif cara yang dapat dipilih. Pertama, Perjamuan Kudus rumahan. Kedua, Perjamuan Kudus online Zoom yang akan dilayankan secara komunal melalui Zoom yang menayangkan sakramen Perjamuan Kudus di gereja pukul 7.30. Untuk mengikuti pelayanan tersebut, saudara dapat mendaftar dengan mengisi link atau menghubungi penatua ataupun tata usaha paling lambat 31 Desember 2023. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Saat ini kita akan menyalakan lilin Advent ketiga sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah berita yang membawa sukacita. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ya Kristus Sang Terang, karuniakanlah sukacitamu. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan itu benteng hidupku, pada siapakah ku kan gentar. Dalam sukacita, mari kita lapangkan hati untuk menyambut Sang Raja Mulia, Juru Selamat dunia. Gapuramu lapangkanlah, menyambut rajamu.
Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Umat kekasih Tuhan, memasuki minggu Advent ketiga ini, kita berada dalam masa persiapan untuk memperingati kelahiran Kristus, Sang Raja dengan sukacita. Kita patut bersukacita karena kelahiran Sang Raja membawa damai sejahtera dalam dunia yang kelam. Namun sukacita itu terkadang tak dapat kita rasakan karena kita terlalu berpusat pada keinginan dan kepentingan diri. Dalam keheningan, marilah kita membawa hati kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan pelanggaran. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hati kami kerap tak siap menyambut-Mu, karena terhisap dalam keinginan. Perbuatan kami pun kadang belum menunjukkan kesiapan, karena kami terlalu mementingkan kepentingan diri. Seharusnya kami menyambut kedatangan-Mu dalam sukacita, karena Engkau datang mengusir segala duka nestapa. Hidupkanlah kembali kerinduan kami. Terbitkanlah kembali terang di dalam hati kami, agar siap menyambut-Mu. Demi Kristus sumber sukacita kami. Amin. Terbitlah dalam kegelapan terang yang maha mulia. Hai bangsa-bangsa, mari datang bersama-sama menyembah. Duka nestapa akan hilang, kuasa dosa menyerah. Berlalu malam kematian dan fajar hidup merekam. Engkau membawa sukacita, ya Tuhan, oleh kuasa-Mu. Petik menang gegap gempita, Kau mengalahkan semeru. Tongkat penindas sudah patah dan tangan menggunakannya. Terbakar habis
Bagi kita semua yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Ratapan pasal 3 ayat 31 sampai 33. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa terkelam, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika Yusuf dan Maria menantikan lahirnya, kegelisahan menghampiri hati mereka. Tapi itulah jawaban Allah bagi manusia, kelahirannya membawa damai dan sejahtera. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika kita menghadapi kekelaman dunia, rasa cemas dan kebimbangan lingkupi kita, namun dekatnya kan selalu ada bagi manusia. Karuniakan keteduhan di dalam jiwa. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Merayakan kepeduliannya bagi dunia.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami rindu kembali untuk diajar oleh firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong dan memimpin kami, sehingga kami memiliki hikmat dan pengertian, tuntunan, terang bagi jalan kehidupan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang juga menopang kami untuk segala hikmat dan pengertian yang kami boleh dapat, sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terbuka untuk mendengar, untuk menerima sabda-Mu. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat 4, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan ayat 11. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan ayat 4, dilanjutkan dengan ayat 8 sampai dengan ayat 11. Kabar baik kepada Sion, Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan dari penjara kepada orang-orang yang terkurung, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun kembali reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi sepi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi sepi. Ayat 8, sebab aku Tuhan mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan benar, dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara baik.
bersorak memuji. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Pulihkanlah ya Tuhan keadaan kami yang sekarang bagai sungai yang kering. Pulihkanlah hidup kami dan segarkan kembali bagai batang air di tanah Negeb. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Yang menabur dengan cucuran air mata kan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan dalam tangis sambil taburkan benih kan bersorak bawa pulang berkasnya. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Bacaan kedua dari surat 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna tanpa cacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8, 19 sampai 28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya,
Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman dan hidup di dalamnya. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat pagi semua. Apa kabar? Boleh Bapak Ibu tanya sebelahnya apa kabarmu? Ya. Tanya. Kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan ya pada kita semua. Baik, Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Betul ya? Berapa hari lagi? 8 hari lagi kita akan merayakan Natal. Kalau di Alkitab 8 hari itu cerita tentang Yesus apa? Ada yang tahu? Disunat. Ya, 8 hari. Berarti nanti tanggal 25, tanggal 25. Nah, Bapak Ibu tanggal 25 kita akan merayakan Natal dengan sukacita. Jangan lupa untuk datang ya, jangan lupa untuk datang. Karena tanggal 25 itu nanti kita ada perayaan Natal juga, sekalian ibadah. Nah, ada sesuatu nih yang kita akan sama-sama nanti beribadah di dalam perayaan ini. Boleh tampilin? Ini ada drama musikal, Bapak Ibu lihat di foto tadi kalau diukur yang paling bahagia yang di mana? Yang paling depan atau paling belakang? Yang paling belakang ya, itu tadi bahagia betul. Jadi nanti ada ibadah bersama ya, drama musikal jam 7.30 Bapak Ibu ya. Setahu saya mungkin yang daftar itu, yang hadir itu mungkin ada 2.000-an orang. Jadi kalau Bapak Ibu datang terlambat, maaf parkirnya di pasar. Ya, jadi jangan terlambat seperti itu ya. Nanti kita sama-sama merayakan sukacita Natal seperti itu ya, sukacita Natal. Dan jangan lupa sehari sebelum tanggal 25 itu tanggal berapa? 24. Nah, tanggal 24 itu pagi itu ada ibadah ya. Paginya ada ibadah minggunya. Lalu nanti sore kita ada ibadah Natal pertama. Jadi nanti Bapak Ibu datang, itu bukan pilihan ya, hari Minggu pagi sore. Bapak Ibu jangan hitung kancing ya, pagi sore. Tetapi bilang pagi dan sore ya, karena pagi ibadah Minggu Advent 4, sore baru ibadah Natalnya seperti itu. Jadi datanglah dalam ibadah itu begitu ya. Nah itu informasinya buat kita, dan tema kita hari ini ada yang ingat? Menanti dalam sukacita. Bapak Ibu bersukacita hari ini? Apa tanda orang bersukacita? Apa tanda orang bersukacita? Paling gampang apa? Senyum. Senyum tanda sukacita? Oke, senyum bisa tanda sukacita. Kalau senyum sendiri? Tanda suka-suka, ya. Jadi salah satunya adalah
orang katanya sukacita itu tandanya senyum. Dia senyum atau gembira begitu. Tapi kalau di dalam Alkitab itu sebetulnya dia berbicara tentang sukacita itu, firman Tuhan itu kalau bicara sukacita dia bukan hanya tampilan fisik gitu ya. Ya. Karena kalau senyum, orang-orang yang misalnya di bank gitu, yang di depan itu ya dia yang nyambut customer itu selalu senyum. Dia buka pagi. Nah, dia udah dilatih tuh untuk narik ini. Walaupun hatinya menjerit mungkin ya. Ya, mungkin ada sesuatu yang dia sedang pikirkan gitu ya. Itu bisa tersenyum. Tapi kalau Alkitab itu dia berbicara tentang sukacita itu bukan hanya sebagai tanda fisik, tetapi sukacita itu dalam Alkitab itu adalah sesuatu yang kita miliki di dalam diri kita untuk menghadapi kehidupan. Nah itu. Jadi ada kekuatan, sukacita itu adalah sebuah kekuatan yang kita punya untuk kita menghadapi kehidupan. Ya, itu sukacita tuh. Nah, kekuatan ini itu didapat bukan dari upaya manusiawi kita. Jadi dia didapat dari mana? Dia didapat itu dari Tuhan sebagai sebuah anugerah. Nah, karena itu orang yang bersukacita dia adalah orang yang belajar untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena kekuatan ini itu hanya Allah yang berikan gitu. Karena dia dari dalam, sifatnya keluar. Kalau kegembiraan ya atau kesenangan itu dari luar ke dalam. Jadi kalau sesuatu berubah, kondisi baik di luar kita, maka itu mempengaruhi hati kita. Ya. Misalnya saya tuh dulu suka iseng. Kalau saya jalan misalnya di umum gitu ya. Jadi kalau ada orang saya tuh nggak kenal gitu ya. Lihat wajahnya murung, maka saya akan langsung sapa dia iseng. Hai Pak, apa kabar gitu. Nah dia kan kaget tuh. Hah, siapa ini? Gitu kan. Terus saya senyum, dia otomatis tuh senyum biasanya. Orang tuh senyum, iya, gelagapan baik gitu. Nah, nanti dia pulang tuh saya perhatiin dia jalan, dia tuh pasti mukanya udah gak merengut. Dia udah gak merengut di sini, tapi merengutnya di sini. Dia mikir, siapa ya? Kalau tadi kan merengut tuh gini kan. Kalau sekarang dia merengutnya berubah, di jidat tuh. Siapa ya? Gitu kan. Tapi minimal itu menolong dia untuk mengalihkan sedikit. Karena Yesus tuh bilang begitu kan. Tuhan Yesus itu waktu-waktu kan pernah bilang, ketika kita khawatir, dia bilang lihatlah burung di udara. Lalu lihat apa lagi? Bunga di padang. Sebenarnya itu manajemen Tuhan Yesus itu mengajarkan manajemen sebutnya stres ya. Karena orang tuh kalau dia punya masalah, punya pergumulan, dia akan fokus pada persoalannya. Jadi Tuhan Yesus bilang, udah kamu keluarlah. Lihatlah. Ya, lihatlah burung, lihatlah ini. Maksudnya apa? Maksudnya itu mau mengatakan bahwa dalam hidup ini kita harus belajar untuk tidak terlalu fokus pada persoalan kita. Lalu kita bisa melihat sesuatu yang lain dan kemudian dari situ kita menuju Allah. Ya, itu tuh sebuah tipsnya yang diajarkan. Nah, jadi kesenangan itu datang dari luar Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu misalnya yang muda-muda gitu ya, yang muda-muda tiba-tiba dia mendapatkan WhatsApp setelah 2 bulan dia kirim WhatsApp pada seseorang gitu ya. Setelah 2 bulan misalnya seorang pria kirim WhatsApp kepada seorang wanita, itu udah 2 bulan dia kirim. Terus dapat balasan. Katanya cuma sederhana, yes, aku oke. Langsung dia gembira, bahagia sekali. Karena jawabannya yes, aku oke. Lalu apa sih Pak yang dia WA-kan? Dia cuma WA bilang gini, maukah kau menikah denganku? Tapi 2 bulan dijawabnya. Selama masa penantian itu dia stres, dia pikir macam-macam gitu. Tapi jawaban yes, aku oke gitu ya. Nah itu jalan gitu ya. Nah jadi sesuatu kesenangan itu dari luar. Dia ubah kita tuh karena kondisi. Tapi sukacita
itu tidak terjadi karena sesuatu yang dari luar kita. Tapi dia menjadi bekal kita untuk menghadapi sesuatu yang ada di luar diri kita. Itu sukacita. Bagaimana kita menghadapi persoalan, kita butuh sukacita. Bagaimana kita menghadapi pergumulan, kita butuh sukacita. Bagaimana kita menghadapi sakit penyakit, kita butuh sukacita. Dan sukacita itu sekali lagi Bapak Ibu tidak bisa beli. Ada orang mengatakan, di dunia ini semuanya perlu apa? Uang. Betul ya? Walaupun tidak semua orang yang punya uang itu bersukacita. Karena sukacita nggak bisa dibeli Bapak Ibu. Dia hanya bisa diterima. Karena untuk menerimanya, maka kita harus punya hati yang siap untuk menerimanya. Amin? Oke. Itu sukacita. Nah sekarang kita bisa melihat sukacita ini dari mana gitu ya. Kalau kita belajar lihat dari pembacaan pertama kita dari Yesaya. Ya. Umat itu ada dalam menghadapi kehidupan yang sulit. Menghadapi kehidupan yang rumit. Bapak Ibu tahu, kita punya cerita sudah tidak asing. Yerusalem itu dihancurkan gitu ya. Dihancurkan lalu mereka dibawa ke Babel. Bagi mereka orang-orang Israel itu pada waktu itu juga Yerusalem itu bukan sebuah tempat tinggal saja. Tetapi itu adalah masa depan hidup. Di situ masa depan ekonomi, masa depan politik, masa depan tanah itu menjadi masa depan sosial, tapi juga masa depan religius mereka. Karena di situ ada bait Allah. Jadi kalau ini hancur, bait Allah ini hancur, lalu mereka dibuang, maka kemudian satu pertanyaan, bagaimana dengan hidup masa depan saya? Dan pertanyaan mereka ada pertanyaan kita. Kita selalu sering bertanya tentang hidup masa depan kita. Waktu misalnya masih kecil ditanya, cita-citamu apa? Dia bicara tentang masa depan. Pertanyaan masa depan. Waktu remaja ditanya, kamu nanti mau sekolah apa? Pikir masa depan. Terus begitu, pemuda juga, waktu dewasa. Sampai tua pun kita selalu masih berpikir masa depan. Waktu kerja, kita mau memikirkan masa depan. Nanti setelah saya selesai kerja itu apa? Nah persoalannya adalah Bapak Ibu mungkin ketika kita saat ini memikirkan masa depan, kita punya sesuatu yang bagi kita itu ada sebuah jaminan. Ada sebuah kepastian bagi manusiawi kita saat ini. Kita ketika berbicara mungkin Bapak Ibu sudah mau pensiun, Bapak Ibu bisa tenang. Karena apa? Karena Bapak Ibu berpikir, oh ya saya bicara pensiun masa depan, saya sudah punya ini. Bapak Ibu tenang. Ketika Bapak Ibu sakit, lalu kemudian Bapak Ibu berbicara tentang masa depan. Oh saya lebih tenang karena saya tahu ada ini. Ketika kita berbicara tentang anak-anak muda, oh saya mau berpikir gini, saya tahu begini. Ada kepastian. Tetapi orang-orang di zamannya saya tidak punya kepastian. Tidak ada sesuatu pun penilaian logis yang membuat mereka akhirnya harus punya sebuah kepastian untuk jalani hidup. Bicara tentang kekuatan, mereka nggak punya kekuatan. Kekuatan apa? Orang mereka para petani, ya, agraris, orang-orang yang bukan pasukan yang dibawa. Negara yang kuat. Mereka berbicara tentang ekonomi, tidak ada jaminan. Mau bekerja kayak apapun mereka di situ, mereka tetap budak. Mereka tetap hamba, nggak ada jaminan. Mau kerja keras kayak apapun nggak ada jaminan. Lalu kemudian secara sosial untuk karir tidak ada jaminan. Apa yang mau dijaminkan terhadap karir di negeri orang? Jadi hidup tanpa sebuah kepastian. Nah pertanyaannya kemudian apa yang terjadi pada orang-orang yang tidak memiliki kepastian dalam hidupnya? Jawabannya apa? Kalau orang menjalani hidup tanpa sebuah pegangan kepastian dari sekitarnya, maka dia akan hidup di dalam keterpurukan. Nggak ada yang kepastian. Maka dia hidup di dalam apa? Kekelaman. Dia hidup dalam kesesakan. Dia menjalani hidup tidak memiliki sebuah antusiasme hidup. Dia akan merengut, merundung, dan sebagainya. Nah bagi yang seperti ini terjadi, setahun mereka berdoa, tidak ada.
2 tahun mereka berdoa, tidak ada kepastian. 3 tahun mereka berdoa, tidak ada kepastian. 10 tahun mereka berdoa, tidak ada kepastian. 15 tahun mereka berdoa, tidak ada kepastian. 20 tahun mereka berdoa, tidak ada kepastian. Kalau kita sudah berdoa sampai lebih dari setahun, tidak ada kepastian, rasanya apa? Berhenti berdoa. Mereka belasan dan puluhan tahun. Nah, di tengah situasi seperti itulah, lalu Yesaya, dia sampaikan, roh Tuhan ada padaku. Itu menarik. Bapak Ibu kalau punya masalah selalu bilang dalam diri, roh Tuhan ada padaku. Di tengah situasi seperti itu dia katakan, roh Tuhan ada padaku. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Mau mengatakan apa? Bahwa di dalam ketidakpastian ketika manusia hanya mencari kepastian itu dalam hidup sekitarnya, manusia mencari kepastian dari kesiapan ekonominya, manusia mencari kepastian dari kehidupan sosial, apa yang bisa dia pakai untuk dirinya, dan ternyata ketika dihitung secara manusia tidak ada kepastian, maka kemanakah manusia itu harus mendapatkan sebuah kepastian hidup? Makanya saya bilang, apakah kamu mau hidup seperti itu saja terus menerus? Maka Yesaya ingatkan mereka, karena mereka sudah kehilangan keyakinan pada Tuhan. Karena bagi mereka, orang-orang ini merasa pembuangan itu adalah kekalahan Allah. Allah tidak ada, Allah meninggalkan mereka. Tetapi satu berita, dikatakan di situ, ya saya bilang, tahun rahmat Tuhan ada padamu. Jadi dari mana mereka mendapatkan sebuah kekuatan, dapat sukacita. Pada waktu Yesaya bilang, tahun rahmat Tuhan ada padamu, keselamatan Tuhan sediakan bagimu, apakah berubah? Tidak. Ya, mereka jadi kerja tanpa kejelasan ekonomi, iya. Mereka alami situasi sulit, iya. Tidak ada yang berubah. Tetapi keadaan tidak berubah. Tetapi ketika mereka belajar mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak mengubah Bapak Ibu dari miskin menjadi apa? Kaya raya. Firman Tuhan pertama itu mengubah hati untuk siap menghadapi waktu, perjalanan, kondisi, dan keadaan. 70 tahun mereka harus hidup dalam situasi seperti itu. Kalau lahir, Bapak Ibu yang usianya 70 tahun sekarang, bayangkan. Dari dalam kandungan sampai tua Bapak Ibu, hidup dengan kondisi yang tak pernah berubah. Tapi mereka belajar, diingatkan, kondisi tidak berubah, tapi hati bisa berubah. Ada sebuah sukacita, sehingga mereka menanti menjalani hidup di dalam kegembiraan. Gak ada yang berubah keadaan, tapi hatinya berubah. Nah ini yang terjadi juga di jemaat di Tesalonika. Di Tesalonika jemaat juga begitu. Mereka berpikir nantikan kedatangan Tuhan. Dikatakan Tuhan akan datang nih. Tuhan akan datang. Mereka tak nantikan. Lalu kemudian mereka dalam penantian itu, kemudian orang-orang yang bersama dengan mereka itu telah meninggal. Tapi Tuhannya nggak datang-datang. Orang-orang yang bersama mereka telah tiada. Tapi Tuhannya nggak datang-datang. Padahal mereka menantikan itu. Di tengah situasi seperti itu mereka gamang kembali. Mereka menanti dengan ketidakjelasan. Mereka menanti dengan ketidakpastian. Mereka berharap Tuhan datang,
Sehingga mereka bersama-sama menyambut kedatangan Kristus. Tapi faktanya enggak gitu. Kenyataannya Tuhan enggak datang-datang. Dan karena itu mereka kehilangan sukacita di dalam menjalani kehidupan. Di dalam Injil Yohanes juga begitu. 400 tahun lebih mereka orang-orang ini menanti Mesias. Tapi mereka tidak pernah dengar kabar apapun Bapak Ibu. 400 tahun tuh nggak ada kabar apa-apa tentang Mesias. Jadi Bapak Ibu seperti Bapak Ibu menantikan seseorang, tetapi Bapak Ibu tidak pernah dengar kabar apapun tentang dia. Kemana dia, gimana dia, apa yang terjadi sama dia, nggak ada. 400 tahun, sampai zamannya Yohanes Pembaptis. Itu kemudian diberitakan. Apa yang membuat orang-orang respon? Apa yang membuat orang-orang kemudian ikut ambil bagian di situ? Karena 400 tahun mereka tuh nggak dengar firman Tuhan. 400 tahun mereka nggak dengar apa-apa tentang maksud Tuhan. Dan pada saat itu mereka hanya baru dengar, makanya banyak orang datang untuk minta dibaptis di situ. Karena mereka sukacita, oh saya yang berdosa ini ternyata Tuhan masih sayang. Karena itu ketika Yohanes Pembaptis bilang, mari datanglah bertobatlah. Orang-orang tuh udah lama gak dengar firman Tuhan, bilang ada pengampunan untukmu. Karena mereka telah berjuang untuk hidup sebaik-baiknya, tetapi tetap gagal dan gagal. Mereka telah berjuang untuk berbuat baik, tetapi gagal dan gagal. Mereka tetap berjuang untuk bisa setia di dalam ibadah di bait Allah, tetapi gagal dan gagal. Mereka tetap berjuang untuk memberikan persembahan kurban terbaik, tetapi gagal dan tetap gagal. Sehingga mereka di dalam kegagalan-kegagalan itu, mereka berputus asa. Aduh, bagaimana hidup kami? 400 tahun. Tapi kemudian mereka gembira, sukacita. Bukan karena perubahan, tapi karena mereka mendengar kembali suara Tuhan. Mereka datang kepada Yohanes kenapa? Karena mereka dengar ada pengampunan dan kasih Tuhan. Mereka prajurit, mereka yang susah, mereka yang tak berdaya datang. Hanya untuk bisa mendengarkan ada pengampunan, keselamatan, juru selamat yang datang. Nah, Bapak Ibu, dari semua itu kita belajar. Makanya di kitab Tesalonika dikatakan, tetaplah bersukacita, terus apa? Bersukacitalah, tetaplah berdoa, ucaplah syukur dalam segala hal. Jadi ini 3 hal, sukacita itu dimulai dari mana? Dimulai dari mengucap syukur. Belajar mengucap syukur itu membuat hidup lebih bersukacita. Kenapa sih mengucap syukur ini menjadi sesuatu yang penting begitu ya Bapak Ibu? Nah ini sebuah catatan pertama dikatakan. Saya mau kasih tahu sedikit gitu ya. Bapak Ibu pernah coba nggak belajar di atas jalan di atas tali? Belum ya. Ada yang bisa bantu enggak? 2 orang. Saya mau tunjukin sesuatu. 2 orang aja. Mumbut ya. Makasih. Oke. Biar terima kasih Bapak. Biar jemaat kenal, boleh namanya kasih tahu Bapak. Eko. Bapak? Eko. Bapak Eko. Tinggal di mana Pak? Tinggal di Raden Saleh. Raden Saleh. Raden Saleh di mana ya? Oh Karangtengah. Oh iya. Saya dengan Window Hutagal tinggal di Meruya Selatan. Oke, nah jadi Pak Eko dan Pak Window ya. Ini bisa jadi nanti kapan-kapan bisa baca Alkitab juga nih. Udah maju. Nah Bapak Ibu bayangkan gini ya. Bagaimana sih cara kita untuk bersukacita, hidup bersukacita di dalam Tuhan? Firman Tuhan kan bilang, belajar untuk mengucap syukur. Jadi seringkali kita itu orang-orang yang tidak mengucap syukur, ketika kita sulit mengucap syukur kenapa?
Karena kita membuat jalan kita sendiri. Kita berjalan seperti di atas seutas tali. Ya, kita membuat sebuah jalan di atas tali. Nah, ketika kita berjalan di atas tali, maka seluruh perhatian kita itu tertuju pada talinya. Benar ya? Makanya kalau sirkus itu, dia tidak pernah perhatikan kanan kiri, dia selalu perhatikan talinya. Jadi selalu kita perhatikan tali ini. Dan kita akhirnya karena selalu memperhatikan tali ini, kita berjalan di atasnya, maka disitulah kecemasan itu menjadi terus muncul. Ketegangan hidup muncul. Goyang dikit, sudah mulai menjerit. Ada angin sedikit, sudah mulai kalut. Terus berjalan di sini. Dan ini yang membuat perjalanan menjadi berat. Tapi sekarang bagaimana supaya perjalanan kita itu menjadi lebih ringan. Walaupun kita tahu jalannya tetap sama. Maka kita harus memperbesar jalan kita. Ya. Maka kita harus memperluas jalan itu. Nah, sekarang kita akan perluas jalannya. Pak Eko. Oke. Bisa? Boleh dikembangin. Kalau dia jalannya seperti ini, masih kecil enggak? Masih goyang cemas enggak? Masih. Kita buka lagi. Sudah mulai agak berkurang enggak? Kita buka lagi lebih lebar. Semakin lebih tenang enggak? Kalau ini semakin lebar, maka saya masuk di dalam. Maka saya tidak lagi memperhatikan apa? Jalan ini. Karena saya bisa berjalan dan kemudian saya bisa menikmati pemandangan. Saya jalan, saya lihatin Bu Tami, hai Bu Tami. Ya kan, saya jalan lagi, saya sapa, hai Bu Frida, kapan kita ke Baduy lagi? Gitu kan. Jalan seperti ini, jalan seperti ini. Kenapa saya bisa berjalan dan menikmati kehidupan? Kenapa saya bisa menikmati dan menyapa siapapun? Kenapa saya bisa menikmati dan kemudian bisa berjumpa dengan siapapun? Jawabannya kenapa? Karena saya memperbesar rasa syukur di dalam hidup saya. Saya memperluas, jauh dikecilin tadi Pak. Ketika saya belajar hanya hidup untuk memperhatikan persoalan dan pergumulan saya. Ketika saya hanya hidup memperhatikan 60-50 tahun doa saya tidak terjawab-jawab. Ketika saya memperhatikan mana Tuhan pertolonganmu tidak datang-datang. Ketika saya hanya memperhatikan Tuhan ini persoalan ekonomi saya mulai turun, bisnis saya. Maka kita seperti berjalan di atas seutas tali. Dan kita nggak pernah bisa nikmati apa-apa yang Tuhan anugerahkan. Nah karena itulah maka di dalam Tesalonika dibilang, belajar ucaplah syukur. Ucap syukur maksudnya apa? Bukan hanya sekali ucap syukur, tetapi kita belajar untuk terus memperluas. Bagaimana cara memperluas ucapan syukur ini? Maka dikatakan di dalam Yesaya, ya di dalam Yohanes tadi, maka kita harus belajar untuk melihat rahmat Tuhan yang selalu ada. Orang belajar tuh melihat selalu di tengah-tengah persoalan selalu ada rahmat Tuhan untuk hidup kita. Apa yang membuat mereka bisa? Mereka belajar hanya mendengar suara Tuhan. Bagi mereka cukup. Karena firman itu ya dan amin. Apa yang membuat mereka bisa memperluas rasa syukur mereka? Karena mereka tahu bahwa keselamatan juru selamat itu telah lahir. Jadi perluaslah Bapak Ibu rasa syukurnya. Supaya sukacita itu menjadi besar. Ya kan? Sederhana tuh. Semakin kita mempersempit seluruh kehidupan kita, semakin sulit jalan kita. Lalu yang kedua, yang terakhir apa? Firman Tuhan bilang, tetaplah berdoa. Tetap berdoa artinya apa? Jangan pernah putus-putus. Jangan pernah berhenti. Orang yang doanya putus-putus itu orang seperti apa? Orang yang doanya putus-putus itu biasanya hidupnya banyak masalah. Kok bisa Pak?
Karena orang yang putus-putus doanya biasa datang sama Tuhan kalau punya masalah. Kalau masalahnya sudah selesai, dia putus hubungan dengan Tuhan. Kapan dia datang lagi kepada Tuhan? Kalau dia punya masalah. Kapan dia akan pergi lagi meninggalkan Tuhan? Kalau masalahnya sudah selesai. Kalau doa putus-putus, relasi putus-putus, maka kita tidak bisa dekat. Padahal kita tahu sukacita itu hanyalah sebuah pemberian. Pemberian siapa? Dari Tuhan. Nggak bisa dibeli. Nggak bisa diadain. Dia hanya dekat, lalu seperti cerita di dalam kebangkitan. Yesus datang. Lalu dia bilang, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Dan kita bilang, terima kasih Tuhan Yesus. Aku mau jalan terus. Tidak berubah sakitku Tuhan. Tidak. Tapi aku mau jalan dalam damai sejahtera-Mu. Tuhan, ekonomiku saat ini belum berubah. Belum. Aku mau jalan Tuhan. Tuhan, hari ini aku tidak melihat sebuah jalan keluar. Aku butuh damai-Mu Tuhan. Ya, aku akan belah lautan untuk membuat jalan bagimu. Jadi hari ini Bapak Ibu bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Windo. Windo ya. Loh Bapak Ibu kenapa ikat saya? Ini gimana nih? Ya ucap syukur ya. Terima kasih. Kita saat hening, kita akan sama-sama mengakan pujian ya, kesaksian pujian.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita mau naikkan doa syafaat kita, biarlah di Minggu Sukacita ini, Bapak Ibu juga saya kasih kesempatan berdoa, minta Tuhan kasih sukacita buat hidup saya, ya gitu. Bapak Ibu masing-masing doa, saya tidak tahu apa yang jadi sekarang yang mengganggu sukacita Bapak Ibu. Tapi bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau tahu ini kondisiku. Aku cuma mohon berikan aku sukacita yang daripadamu. Mari Bapak Ibu silakan, Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi. Ini kami ya Bapa, dalam segala keberadaan kami, dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Engkau tahu bagaimana kehidupan kami. Engkau tahu bagaimana apa yang tersembunyi dalam hati dan pikiran kami. Engkau tahu bahkan langkah-langkah kami. Jauh lebih daripada diri kami sendiri untuk mampu memahami segala situasi yang terjadi pada kami saat ini. Karena itu ya Tuhan, berikanlah kami sukacitamu, supaya kami bisa melihat rencana-rencana dan maksud-Mu, supaya kami bisa belajar untuk memperluas rasa syukur kami, untuk mampu melihat bagaimana rahmat-Mu ada dalam setiap kehidupan yang kami jalani. Berikan kami ya Tuhan, sukacita yang memampukan kami untuk melangkah, sekalipun kenyataan dan keadaan tidak berubah. Tetapi satu yang pasti, kami diberikan kekuatan dan sukacita untuk menjalani yang tidak berubah itu. Untuk melewati yang tidak berubah itu. Karena kami tahu, kami mengimani segala sesuatu yang tidak berubah itu. Jika kami bisa lewati, maka kami tahu ujung dari semua itu, yaitu keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kami yang telah ditebus dan diampuni. Tuhan Yesus yang baik, Engkau juga menolong dan memberkati gerejamu tempat ini, GKI Taman Aries. Agar GKI Taman Aries ini, para pelayan-pelayan semua jemaatnya, boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Ajar kami, tumbuhkan kami Tuhan, agar kami tidak bergantung pada akal budi kami, tetapi seluruh proses pelayanan, seluruh proses kehidupan bergereja adalah proses untuk kami belajar mengenali kehendak-Mu. Tuhan Yesus berkati setiap pelayanan yang ada. Dan juga kami berdoa buat setiap anggota jemaat yang bersuka cita untuk segala hal, untuk kebaikan yang mereka terima, untuk rahmat Tuhan yang mereka alami. Tuhan berkati mereka semua di dalam sukacita yang terus Tuhan lanjutkan dan berlimpah untuk mereka. Berkati juga ya Tuhan bangsa dan negara ini di dalam pemilihan umum ini. Setiap kami yang hadir di sini pun bisa berbeda dalam pilihan. Tetapi satukan tetap hati kami Tuhan, bangsa dan negeri ini, agar memilih dalam kesatuan hati untuk tetap persatuan dan kebersamaan negeri. Tuhan tolonglah kami. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Tuhan berkati
supaya dunia ini menjadi tempat yang baik, aman, damai bagi seluruh umat manusia. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan rasa sukacita sebagai respon kita terhadap anugerah Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-8 yang berkata, "Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan." Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atau dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Tak bergerak sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermasmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib, kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan, Ia bebaskan umat-Nya. Habis sujud, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, berkat-Mu yang erat, di kaki-Nya berat. Mari kita berdoa. Ya Bapa, Sang Pemilik dan Pemelihara kehidupan kami mengucap syukur karena Engkau telah mengaruniakan segala yang kami butuhkan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Engkau telah mengaruniakan kesempatan untuk berkarya, memampukan kami menjadi saluran berkat-Mu dimanapun kami berada, agar sukacita semakin dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan Raja kami. Amin. Umat yang terkasih, mari saudara-saudara bawa hati kita kepada Tuhan.
dengan sukacita, karena Allah juga selalu rindu untuk kita mendekat, selalu rindu untuk memberkati. Karena itu mari hiduplah dalam penantian ini dalam sukacita, karena Sang Raja telah datang ke dunia. Mari sambut dalam nyanyian sukacita. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, pulanglah dan imanilah berkat Tuhan yang menyertai. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Amin.
Bapak Ibu, saudara yang terkasih, ibadah sudah selesai. Kiranya firman Tuhan meneguhkan kita agar kita tetap hidup dalam penantian kelahiran Kristus, Sang Raja dengan sukacita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ketika kabut pekat perlahan telah pudar, kita sadari kasih Allah tak pernah sirna. Ketika kita ada dalam masa tergelap, penyertaannya kepada kita nyata adanya. Lahirnya Kristus di dunia menghadirkan sukacita, penyertaannya kekal adanya bagi semua. Marilah kita pancarkan kasih kepada sesama, merayakan kepeduliannya bagi dunia. Ketika